Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Menanggapi pemberitaan tentang ditutupnya patung Bunda Maria di Kulon Progo, saya menjadi tertarik untuk cerita sedikit tentang perjalanan keberimanan saya sebagai seorang Katolik di tengah masyarakat Muslim dan Hindu. Saudara-saudari, sekarang saya berusia 36 tahun dan selama itu pula saya menjadi seorang Katolik. Dalam didikan kekatolikan dari ayah dan ibu di rumah, saya selalu diberi pemahaman bahwa beriman itu artinya saya bergerak dalam ruang lingkup kesadaran akan Allah. Semakin saya beriman, seharusnya semakin saya bertumbuh dalam kualitas-kualitas Allah. Semakin saya beriman, maka seharusnya pola pikir, pola rasa, dan pola tindakan saya menjadi semakin ilahi. Beriman, saya kemudian pahami sebagai sebuah panggilan pendewasaan, sebagai sebuah panggilan pertumbuhan pribadi dalam terang rahmat Allah. Sejak kecil, saya dibesarkan dalam lingkungan sosial dengan mayoritas pemeluk agama Islam dan Hindu. Setiap hari saya mendengar suara adzan dari masjid atau dari langgar atau musola. Hampir setiap hari pula, saya mendengar hal serupa dari pura tempat umat Hindu beribadah. Namun, tak ada terbersit sedikit pun dalam diri saya dan dalam diri keluarga bahwa hal-hal itu berpengaruh bagi pertumbuhan iman saya akan Yesus Kristus. Doa, ibadah, puasa yang kami jalani sebagai orang Katolik tetap dijalani dengan biasa tanpa terbersit pikiran terganggu. Yang terjadi justru adalah semakin saya mengimani Yesus Kristus, semakin saya mampu memahami orang lain. Semakin pula saya menghargai ekspresi keyakinan orang lain. Semakin pula saya mengasihi seluruh gerak batin, gerak perasaan, dan pikiran dari mereka yang berbeda keyakinan dengan saya. Saya sangka demikian juga seluruh umat Katolik di Indonesia. Tidak pernah merasa dan tidak pernah terpikir bahwa adzan yang terdengar di toa atau bangunan masjid dan musola yang bisa dijumpai di mana-mana akan mempengaruhi kualitas relasi dengan Yesus Kristus. Bahkan, misalnya ketika saya hendak memimpin perayaan ibadah Katolik yang bertempat di dekat masjid atau musola, saya kerap mengajak umat Katolik untuk menyesuaikan waktu dengan kebiasaan sembahyang umat Muslim. Alasannya apa? Saya ingin mengedukasi umat Katolik bahwa beriman itu juga berarti tentang kerendahan hati. Beriman itu juga berarti menghargai. Beriman itu berarti tidak saling menista. Beriman itu berarti memberi ruang bagi orang lain. Jika Allah yang kita imani saja memberi hujan pada orang baik dan juga kepada orang jahat, lalu mengapa kita yang mengimani Dia malah menyingkirkan orang jahat supaya tidak dapat hujan? Selain itu, saya ingin mengedukasi umat beriman Katolik bahwa untuk apa kita beribadah, untuk apa kita berpuasa, tetapi hati kita mengumpati orang lain, dan kita sedang membara panas dengan kebencian pada pihak lain. Untuk apa ibadah dan puasa yang seperti itu? Ibadah yang demikian, saya sangka hanya setan yang akan menyukainya. Semakin beriman, maka watak kita semestinya memiliki atau mengandung kualitas-kualitas ilahi dari Allah sendiri. Nah, untuk rekan-rekan Katolik, saya kerap juga berbagi peneguhan. Tantangan beriman selalu akan ada, dalam bentuk apapun, kecil ataupun besar. Tetapi ingatlah bahwa kita beriman bukan untuk terhindar dari semua tantangan dan kesulitan. Dengan beriman justru kita berjuang bagaimana menghadapi tantangan atau kesulitan, tetapi tanpa harus menginjak-injak kemanusiaan. Beriman itu tidak boleh menginjak-injak kemanusiaan. Beriman tanpa harus mempropaganda kebencian, menghasut permusuhan, dan lain-lain. Rumah ibadah orang Katolik harus menjadi ruang di mana suara pengampunan itu digaungkan, suara penghargaan diperdengarkan,
Suara kedamaian diperjuangkan. Rumah ibadah Katolik harus menjadi ruang di mana orang mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan. Harus menjadi ruang di mana orang melihat wajah Tuhan, dan tidak boleh menjadi ruang di mana orang-orang justru cari muka di hadapan Tuhan. Maka dari itu, kalau kita mau beriman tanpa gangguan, tanpa kesulitan, tanpa godaan, maka justru kita akan menjadi biang persoalan di dalamnya. Karena apa? Bagaimana mungkin menjadikan diri kita sebagai kabar sukacita bagi orang lain kalau diri kita tidak rela mengalami ketidaksukacitaan? Tak ada iman yang menggembirakan ketika pelaku iman itu tidak mau rendah hati dan tidak mau berkorban. Sekali lagi, tidak ada iman yang sungguh-sungguh menggembirakan ketika pelaku iman itu tidak mau berkorban, tidak mau rendah hati. Bagi saya pribadi, beriman tanpa gangguan, beriman tanpa kesulitan, beriman tanpa godaan adalah beriman versi iblis. Iblis bisa saja menggiring kita terlihat beragama, tetapi sebenarnya menyembah Allah yang palsu. Iblis selalu membukakan mata kita untuk melihat kedamaian yang palsu, bahkan mengikuti guru dan Allah yang palsu. Maka perlu waspada, sebab sekalipun sedang beribadah, sekalipun sedang berpuasa, sekalipun sedang berada dalam rumah ibadah, iblis bisa mengendalikan pikiran dan hati kita. Untuk mendeteksi itu, perlulah kita bertanya, pikiran dan perasaan yang kita produksi adalah gambaran awal dari siapa yang sebenarnya kita imani, Tuhan atau setan. Saudara-saudariku, di Indonesia beberapa waktu akhir-akhir ini viral berita tentang penutupan patung di Kulon Progo. Dari sumber yang saya dapatkan itu diceritakan bahwa patung dianggap mengganggu puasa umat muslim, maka harus ditutup. Saya melihat kemudian banyak reaksi tentang berita ini. Saya jadi teringat kembali pernyataan-pernyataan seputar mana kelompok kafir dan mana kelompok beriman. Maka sudah seharusnya patung itu ditutup karena orang kafir harus menghargai orang beriman. Baiklah, saya kerap berpikir nakal. Anggaplah orang-orang Katolik memang orang-orang kafir. Tentu saja ini menurut Islam, sebab istilah kafir sebenarnya juga ada dalam kekristenan dan sudah dipergunakan oleh kekristenan sejak awal, jauh sebelum Islam lahir. Bukankah sebuah ironi jika orang kafir harus ditekan dan dipaksa untuk menghargai orang beriman? Bukankah harus sebaliknya, orang berimanlah yang perlu menunjukkan seperti apakah menghargai itu? Kita tentu ingat ungkapan populer, yang waras itu yang ngalah. Aneh sekali kedengarannya kalau orang gila didesak untuk menghargai orang waras. Lebih aneh lagi kalau orang kafir jauh lebih mampu menghargai ketimbang orang yang mengaku beriman. Nah, menurut hemat saya, kita semua sebagai orang beragama dan beriman adalah orang-orang yang bertuhan. Saya sangka tidak ada orang yang mau disebut sebagai kafir ketika dia memiliki agama. Maka sebagai orang yang bertuhan, haruslah kita memiliki pemahaman yang jauh lebih dewasa, murni, luas, dan dalam tentang kehidupan, tentang kemanusiaan, dibanding orang yang dianggap tidak bertuhan atau yang dianggap kafir. Poin dari apa yang hendak saya sampaikan melalui video ini adalah, mari membangun kesadaran beriman secara tepat dan benar. Apapun agama kita. Kita terlahir dari rahim ibu tanpa meminta mereka untuk beragama A atau beragama B. Kalau kita bertahan untuk selalu mempropagandakan kekafiran, agama A menyebut agama B kafir, demikian sebaliknya dan seterusnya, apa yang akan terjadi dengan bumi ini?
Saya sangka bukan kehadiran orang kafir yang membuat gaduh dunia ini, tetapi kehadiran orang beragama yang terjebak dalam keimanan yang palsu. Saya yakin tujuan kita beragama adalah untuk menanggapi panggilan Allah supaya hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita menjadi semakin ilahi. Saya sangka itulah tujuan dari beragama. Ciri dari keilahian itu adalah ketika kita sanggup menerima berbagai bentuk kemanusiaan dalam segala kondisinya, baik atau jahat, kafir atau beriman, beragama atau tak beragama, dan seterusnya. Adalah sebuah penipuan berkedok iman jika mengaku beriman akan Allah tetapi mudah terganggu dengan kondisi kemanusiaan di sekitarnya. Saudara-saudari, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus pernah berkata, ciri dari orang yang memiliki cinta sejati adalah ketika ia tidak mudah terganggu dengan kelemahan dan kekurangan orang lain. Ukuran apakah agama kita itu sejati atau tidak, itu bisa diukur dari apakah agama kita membimbing kita untuk selalu resah dan gelisah dengan kondisi kemanusiaan, dengan kekurangan dan kelemahan orang, atau justru agama kita menuntun kita untuk mampu menerima kondisi kemanusiaan seburuk apapun itu. Saudara-saudari, itu sedikit tanggapan saya seputar berita ditutupnya patung di Kulon Progo. Semoga ini tidak menjadi sesuatu yang meruntuhkan perjuangan kita bersama untuk membangun budaya kasih, budaya cinta, budaya toleransi, budaya menghargai. Tetapi juga semoga teman-teman Katolik yang ada di sana, yang mungkin pasti tidak nyaman mengalami itu, tetaplah percaya bahwa beriman sejatinya bukan untuk menghilangi tantangan. Beriman sejatinya bukan untuk mengusir kesulitan, bukan untuk menghalau godaan, tetapi beriman tujuannya adalah supaya kita bisa melampaui godaan, bisa melewati tantangan, dan bisa menaklukkan kesulitan, tetapi dengan jalan seperti Yesus Kristus. Saudara-saudariku, tetaplah setia dan teguh dalam iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.